Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari ilmu itu tidak dibatasi oleh usia, oleh waktu, oleh tempat. Suatu saat saya sedang berdiskusi dengan anak saya. Saya bilang, sebaiknya gini nak, ini yang harus kamu lakukan. Ini adalah peluang bagus. Bisnis itu bagus. Dulu papa itu mulai dari nol. Bahkan untuk makan aja papa itu sulit. Apalagi biaya sekolah. Sehingga untuk sekolah itu papa harus menjual tenaga dan otak. Tenaganya gimana? Ya saya buruh kepada orang-orang yang membutuhkan untuk nyuci mobil, untuk bersih-bersih, buruh itu. Sore harinya saya datangi orang yang punya surau. Nah, dari situ ilmu sedikit yang papa miliki ketika di kampung, waktu ngaji di kampung itu, papa ngisi di surau itu tadi. Supaya apa? Supaya dapat uang untuk bayar sekolah. Nah, adik itu sudah enak, sudah tinggal menjalankan. Makanya adik harus belajar lebih giat lagi. Nah, kalau bisa teruskan apa yang sudah dirintis papa ini. Apa jawabnya kira-kira? Sungguh di luar dugaan. Wah, dia bilang, "Pak, itu zamanmu. Zaman sekarang udah beda, Pak. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya." Begitu. Wah, saya langsung terkejut dengan apa jawaban anak saya itu. Akhirnya benar juga. Saya harus belajar lagi. Bagaimana caranya supaya apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan zamannya dia. Nah, saya teringat apa yang disampaikan oleh guru saya, bahwa tuntutlah ilmu dengan tidak terbatas sebagai seorang muslim, itu wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Di situ sudah jelas dalam hadisnya bahwa menuntut ilmu tidak pandang bulu, tidak pandang waktu, tidak pandang usia. Nah, terjadi suatu gap perbedaan ilmu zaman sekarang dengan ilmu yang saya miliki tempo dulu. Dari situlah saya belajar bagaimana saya meningkatkan ilmu saya ini supaya bisa sambung antara apa yang saya sampaikan dengan zaman yang sudah sekarang ini, era teknologi. Benar, saya belajar kepada teman-teman, termasuk cara belajar menyampaikan agama. Saya berguru, dulu ada almarhum di Masjid Baitul Makmur ini, namanya almarhum Taufik. Saya belajar dari beliau. Kemudian setelah saya belajar dari beliau meninggal. Saya belajar lagi lewat YouTube. Adi Hidayat. Saya ikutin terus gimana cara bicara kepada putra-putri supaya tidak ketinggalan dengan ilmu yang berjalan saat ini. Kemudian dari situ saya petik sebuah kesimpulan pelajaran yang sangat menarik. Apa di sana? Ya, satu, jika ingin hidupmu dengan keluargamu itu ditoto oleh Gusti Allah untuk lebih baik, maka perbaiki sholatmu. Ilmu sholat itu yang saya pelajari terus dan tanamkan juga kepada anak saya, kepada saudara saya. Terus lakukan perbaikan tentang sholat. Kalau dulu acuh tak acuh, ada azan, ya begitu dengar azan langsung berangkat. Bahkan di Adi Hidayat itu bilang,
jika kamu ingin sempurna dalam sholatmu, maka tunggulah azan sebelum dikumandangkan kamu sudah ada di masjid. Sederhana, perbaiki sholatmu, maka semua hidupmu akan diperbaiki oleh Gusti Allah, termasuk kepada anak dan keluarga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.